sesuatu nanti setelah 45 menit, setelah itu kita akan diskusi tanya jawab, boleh menanggapi ya, tapi sifatnya saling membangun ya, kita menghindari debat kusir. Nanti saya sebagai moderator bisa menengahinya kalau terjadi perdebatan, tapi jaranglah terjadi perdebatan di sini ya. Nah, kita ada hashtag ya. Hashtagnya tuh bukan tempat orang sempurna. Kita tahu Injil itu dibutuhkan oleh menjangkau orang-orang yang tidak sempurna ya. Jadi di tempat ini kita menerima semua siapapun yang merasa perlu Injil ya. Jadi di sini bebas, agnostik, ateis, silakan aja yang beda agama, yang belum beragama, nah boleh aja karena Injil adalah kabar baik ya. Dalam kabar baik tidak ada kabar buruk ya. Jadi pandemi ini membuat orang banyak dengar kabar buruk. Nah, jadi Gospotok ini itulah tadi saya sampaikan hanya tentang Injil saja. Kedua, kita hashtagnya yaitu dituntun bukan dituntut ya. Kita di sini sudah bosan dituntut dari sekolah, di rumah, bahkan di gereja sendiri dituntut ya. Nah, tapi kita tahu Tuhan Yesus menuntun kita kepada kebenaran. Yang terakhir yaitu hashtagnya hanya kabar baik, yaitulah Injil adalah kabar baik ya. Jadi itu yang hashtagnya sehingga kita tahu visi misi Gospotok seperti apa. Tanpa berlama-lama kita akan persilakan Pak Hendra supaya kita berdoa dulu. Bapak dalam nama Yesus terima kasih kami sudah berkumpul kembali mendengarkan kabar baik yang kau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Hendra. Biarlah Pak Hendra menyampaikan isi hati Tuhan dan kami semua diberkati, kami memberkati. Gospotok ini berjalan dengan baik, semua internet, semua jaringan dalam keadaan baik. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Pak Hendra atas waktunya. Silakan. Pak Hendra pasti serius bikin artikelnya. Khotbahnya serius selalu makanya. Dibuat ininya. Shalom, kedengaran nggak, Pastor? Kedengaran. Kedengaran ya, oke. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, saya berterima kasih diberi kesempatan untuk memberikan kebenaran firman Tuhan ya. Yang saya beri judul Different Cross atau Stauros Heteros. Salib yang lain, mengapa saya mengangkat judul ini? Saudara-saudara terkasih, karena beberapa minggu lalu saya mendapatkan sebuah video YouTube yang menceritakan bagaimana seseorang yang dalam tanda kutip memiliki kelainan begitu ya, kelainan bukan kelainan tidak normal seperti pada umumnya begitu ya. Dan dia menganggap ketidaknormalannya itu atau sesuatu yang berbeda dari yang ada pada orang lain. Dan ketika dia melihat sesuatu yang berbeda itu dan dia mungkin dikucilkan, dia dianiaya, dia dibully begitu, dan dia menganggap bahwa itu adalah salib buat diri dia. Dan setelah dia menemukan itu, bahkan dia merasa dia lebih dekat, dia lebih hidup, dan lebih merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu setelah saya mendengar sampai akhir, Bapak Ibu pasti bisa menebak, saudara terkasih bisa menebak kenapa saya memberi judul Different Cross. Adalah karena saya melihat bahwa sebenarnya makna salib di dalam kekristenan ini yang seharusnya sudah tidak ada lagi perbedaan begitu ya, atau tidak ada lagi perdebatan mengenai karya Kristus di kayu salib. Tetapi saya melihatnya bahwa itu udah mulai agak pincang. Akhirnya saya berusaha mau mengangkat ini dan bagikannya kepada saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Saudara terkasih, apa sih Stauros Heteros atau Different Cross atau salib lain itu? Nah, saya baca aja bahwa teologi Kristen menempatkan Kristologi sebagai salah satu doktrin yang fundamental sekaligus yang kontroversial. Kontroversial tersebut didasarkan pada prinsip penafsiran dan latar belakang denominasi dan pemahaman akan sumber biblikal dan historikal. Hal ini masih tampak dalam diskusi teologis kesaksian khotbah dan khotbah di berbagai media. Sehingga beberapa denominasi belum menemukan kata sepakat atau final dalam memahami dan mengakui finalitas doktrin Kristologi.
Tentu saja percakapan teologis dalam ranah doktrinal biblikal merupakan tanggung jawab iman yang harus diletakkan pada porsinya. Meski kita ketahui bahwa riak-riak negasi terhadap doktrin kristologi masih tetap terlihat pada denominasi yang memegang pemahaman tertentu. Kontroversi yang terjadi atas pemahaman dan penafsiran doktrin kristologi seringkali terjadi karena rendahnya penguasaan hermeneutikal atau kaidah-kaidah penafsiran terhadap Alkitab. Permasalahannya bukan kesalahan yang fatal pada teks-teks terjemahan seperti terjemahan bahasa Indonesia atau King James atau English Standard Version atau terjemahan yang lainnya. Melainkan bagaimana seorang penafsir menguasai bahasa aslinya, menguasai konteks, dan bahkan menguasai sejarah yang melatar belakangi penulisan kitab atau surat-surat tersebut yang terdapat di dalam kitab suci. Menurut Profesor Jacob van Bruggen, kita tidak mulai berada di dunia ini dengan dokumen-dokumen atau naskah-naskah mengenai Tuhan. Di Taman Firdaus, di senja yang sejuk, ia mengunjungi kita secara pribadi untuk berbicara dengan kita. Pena dan kertas tidak diperlukan karena ada kontak langsung, mata beradu mata. Firman Tuhan erat kaitannya dengan kehidupan kita yang berelasi dengan Sang Firman itu sendiri. Lemahnya pemahaman ini berakhir menimbulkan berbagai kontroversi doktrinal, khususnya dalam ranah doktrin kristologi. Jika Kristus selalu dan selamanya ditelisik lalu dipahami sebagai kasih, maka akan berakibat melahirkan kepincangan berteologi. Sehingga kita akan mudah melihat bahwa segala sesuatu dalam doktrin karya Kristus adalah hanya kasih belaka. Baik itu kasihnya, tegurannya, penyakitnya, salib, dan kematiannya, kita hanya selalu melihat dan memahaminya sebagai tindakan kasih. Tidak adakah yang kita lihat dari tujuan inkarnasi dan karyanya adalah supaya menuntun kita kepada pertobatan? Apakah dengan begitu sepi dan rendah kita memandang anugerahnya? Nah, kata memandang sepi atau kata memandang rendah adalah dari kata-kata pronio, to think little of atau despise. Sejarah doktrin tentang karya Kristus sangat berbeda dari sejarah dogma Trinitas dan pribadi Kristus atau Kristologi. Kenapa? Karena tidak ada kontroversi khusus mengenai apa yang telah membawa kepada suatu rumusan yang tegas. Nah, kalau kita tahu, saudara, bahwa dogma Trinitas dan Kristologi sering berdebatan hari ini. Ada yang berkata oneness, ada yang berkata modalistik, Sabellian, ya kan? Ada yang berkata Yesus only atau Bapa only, macam-macam, saudara. Termasuk dengan Kristologi, bahwa ada yang bilang Kristus hanya nabi saja, hanya orang baik saja, ad minor God, hal yang rendah. Ada yang bilang Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia juga tidak kekal, macam-macam lah itu. Itu masih debatable terus itu. Tapi kalau karya Kristus, karya salib, seharusnya tidak ada kontroversi. Sehingga di dalam sejarah teologi muncul serangkaian pandangan mengenai karya Kristus yang semuanya mengandung sebuah inti kebenaran, Para bapa apostolik dengan mengikuti bahasa kitab suci, bahasa yang sederhana aja, dapat berkata bahwa Kristus telah menderita dan mengorbankan dirinya bagi kita karena kasih. Jadi itu sudah sepakat, saudara. Sebagai contoh, ketika kita lemah dalam memahami ilmu hermeneutik atau tafsir, maka akan menggiring kita untuk memahami sebuah pemahaman ajaran atau doktrin yang lain dan mungkin akan menyesatkan kita. Sebagian dari kita mungkin akan berkata, saya nggak butuh belajar hermeneutik. Saya kan bukan teolog, saya kan bukan dosen, saya bukan mahasiswa sebuah seminari atau sekolah teologi, dan lain-lainnya. Tetapi saudara ketahuilah bahwa akhir dari semua argumentasi ini, kita pun tetap melakukan tafsir, mengolah teks yang ada pada pikiran kita, dan berusaha merumuskan ulang atau merekonstruksi teks, atau bahkan menjinakkan teks, agar sesuai dengan apa yang telah kita tafsir menurut apa yang kita ingini. Contoh, saudara, kalau kita berkata kita nggak butuh ilmu hermeneutik, nggak perlu belajar hermeneutik. Saudara, ketika saya berbicara begini, saudara, ketika saudara baca teks dan mendengar suara saya, di antara kita ini semua sedang mengolah data di dalam pikiran kita. Sebenarnya Pak Henry ini lagi bicara apa? Sebenarnya apa yang dia ketik ini artinya apa? Nah, kalau saya nggak bicara, kalau saya nggak jelasin, mungkin akhirnya kita akan menafsir, masing-masing kita akan menafsir, dan hasilnya bisa berbeda-beda. Nah, orang yang tidak mau belajar, akhirnya pun akan menafsir. Jadi menafsir ini adalah sebuah keadaan yang real, yang umum terjadi di tengah masyarakat.
Ketika bapak bicara dengan anak, anak bicara dengan bapaknya, suami dengan istri, begitupun dengan sahabat, kita menafsirkan sebenarnya dia maksudnya apa ya. Nah, itulah yang disebut hermeneutik, saudara, secara gampangnya begitu. Nah, contoh yang terjadi begini, saudara. Ini saya sudah publish di Facebook saya lah. Ini sebuah trigger aja untuk stauros heteros gitu ya, untuk salib yang lain. Bahwa di dalam Titus 2 ayat 11 ada teks yang berkata begini, saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Nah, kalau kita baca ini, saudara. Kalau kita baca ini sampai di sini, kita akan pahami seperti apa. Banyak orang kan berpikir begini ya, ini kan ini terjemahan LAI, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Akhirnya ayat ini dipakai, saudara, oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu sudah menyelamatkan semua orang. Sudah nyata. Sudah terjadi. Akhirnya apa? Ini seperti keselamatan universal. Dan untuk orang yang penganut pluralis, oh ini semua orang, bahwa orang Kristen aja. Ini kan semua orang. Kasih karunia sudah menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Nah ini berarti semua orang nggak percaya Kristus pun bisa selamat. Nah bagaimana kita menafsir ini, saudara? Teksnya terjadi begini, tertulis begini, saudara. Tetapi kan kalau kita nggak belajar minimal ya, kita nggak mencoba membandingkan dengan teks-teks lain. Misalnya dengan International Standard Version. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. Nah King James, kalau King James dia terjemahkan ini, for the grace of God, the bring salvation have appeared to all men. Nah, apakah teks ini, nah ini saya akan mengajak itu saudara sebagai contoh, apakah teks ini tengah berbicara mengenai keselamatan pasti untuk semua orang tanpa terkecuali, atau menunjukkan bahwa keselamatan semua orang adalah kehendak Allah, sehingga dapat dimaknai dengan kehendak Allah adalah semua orang diselamatkan. Artinya kehendak Allah mau supaya semua orang diselamatkan, atau kehendak Allah semua orang sudah diselamatkan. Apakah Paulus tengah mengatakan kepada Titus bahwa semua manusia tanpa terkecuali sudah diselamatkan? Atau surat Paulus kepada Titus yang ditinggal di Kreta adalah sebuah surat perintah agar Titus memberitakan kasih karunia atau karis keselamatan dari Allah yang telah dinyatakannya kepada semua orang? Yang nampak pada Titus 2:15, yaitu beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, yakinilah orang dengan segala wibawamu. Jangan ada orang yang menganggap kau rendah, sama seperti yang terdapat dalam Kisah Rasul 28 ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang datang dari Allah ini harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Nah ini sebagai perbandingan teks ya saudara. Nah jadi bukan menunjukkan Titus 2 ayat 11 ini bukan menunjukkan keselamatan yang berlaku untuk semua manusia. Sebagai contoh kata majemuk ketopong keselamatan. Artinya adalah hanya mereka yang mengenakan helm atau ketopong yang diharapkan memberi perlindungan yang pasti atas diri penggunanya. Tetapi ketopong keselamatan bukan berarti semua orang yang memiliki ketopong tapi dia nggak pakai, lalu dia bertempur gitu, soalnya dia terlindungi, enggak begitu. Nah sama dengan keselamatan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Konteksnya, tekanannya, ekspresinya bukan kepada keselamatan, melainkan kepada kasih karunia. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang atau apa? Nah nanti kita akan giring terus gitu ya. Pada Titus 2:11 adalah kasih karunia yang adalah kata sifat selamat membawa keselamatan atau membawa keselamatan yang menjadi sebuah kata kerja menyelamatkan yang bukan hanya menyelamatkan orang Israel atau Yahudi saja, melainkan bagi semua bangsa yang memegang kasih karunia itu. Tekanannya teks terdapat pada keselamatan itu. Teks bukan pada keselamatan itu, melainkan kepada kasih karunia. Sehingga dalam beberapa salinan, dari teks yang satu ini, saudara, dari teks yang satu ini kita lihat di sini ada beberapa teks yang dirubah dari kata soterios, keselamatan dirubah oleh bapak-bapak gereja atau penyalin Alkitab pada masa itu ya, saudara. Diganti dengan tu soteros hemon, artinya juru selamat kita. Jadi artinya begini kalau diterjemahkan. Karena kasih karunia keselamatan dari Allah, juru selamat kita telah dinyatakan kepada semua orang. Jadi bukan yang menyelamatkan, tetapi juru selamat.
Nah, yang kedua, kata soteros diganti dengan kata soteros. Ini saya salah ketik, bukan soteros. Artinya juru selamat. Sehingga diterjemahkan menjadi kasih karunia dari Allah. Juru selamat telah dinyatakan kepada semua orang. Sekali lagi dia menuju kepada personal, bahwa kasih karunia dari Allah. Allah itu adalah juru selamat, bukan kasih karunia yang menyelamatkan semua orang. Nah, yang ketiga diganti lagi, saudara. Diganti dengan kata apa di situ? Diganti dengan kata eperane gar hekaris tuteo hesoterios pasin antropois, karena kasih karunia Allah. Nah, dia pakai di sini hekaris, dan dia ada hekaris dan ada soterios, ada dua di sini, saudara ya. Bisa saya tandain begini. Ada hekaris, kok nggak bisa begini. Ini ini hekaris dengan soterios. Nah, ini kok nggak bisa ya. Nah, ini hekaris dan hesoterios. Tadinya nggak ada kata he di sini. Ditambahkan artikel he. Nah, artinya kalau diterjemahkan kasih karunia dan keselamatan dari Allah telah dinyatakan kepada semua orang. Jadi tekanannya, saudara, tekanannya mulai terlihat dari varian-varian yang ada. Bahwa sebenarnya dari dulu penyalin teks sudah hati-hati terhadap teks yang menurut saya gitu ya, kalau diterjemahkan tidak tepat, tidak melihat konteksnya, maka akan menggiring ke pemahaman universal salvation. Oleh karena itu, disalin dengan dirubah menjadi tusoteros hemon, artinya juru selamat kita, bukan yang menyelamatkan, bukan menyelamatkan semua orang, tetapi juru selamat kita. Nah, di sini kelihatannya kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat ada perubahan-perubahan ini, sepertinya memang ini ada sebuah warning bahwa jangan sampai teks ini diterjemahkan, dimaknai, dipahami sebagai keselamatan universal, karena tidak ada salinan-salinan lain yang mengarah kepada itu, gitu maksudnya. Tetapi lebih kepada kasih karunia dari Tuhan juru selamat kita, kasih karunia dari Allah juru selamat kita, dari kasih karunia dan keselamatan dari Allah, ya kan, dan dari Tuhan kita, selalu ke situ arahnya. Nah, tujuan ayat ini bukan untuk memproklamasikan keselamatan universal, melainkan tujuan dari surat Titus ini dijelaskan melalui pasal 1 ayat 1-3 yang berbunyi dari Paulus, hamba Allah, Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan. Nah, di Titus 1 ayat 1-3, pertama Paulus di dalam salutasinya, di dalam kata sambutannya, kata pembukanya, salam pembukanya, dia bilang, dia tulis surat ini dari Paulus ini untuk memelihara iman orang-orang pilihan. Sudah jelas, saudara. Ada orang pilihan. Bukan semua orang ya. Dan pengetahuan, memelihara pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah. Lihat, orang dipilih ini yang hidup di dalam suatu ibadah, yang mengharapkan dijanjikan suatu kehidupan yang kekal, itu sudah dijanjikan jauh sebelum permulaan zaman. Dan pada waktu yang dikendakinya telah mencatat firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepada Paulus dengan perintah Allah juru selamat kita. Oke, kalau begitu, Titus ini tujuannya apa? Paulus bertujuan memelihara iman dan pengetahuan orang pilihan, menguatkan pengharapan akan hidup yang kekal yang telah dijanjikan Allah sejak permulaan zaman, atau di dalam bahasa Efesus sebelum dunia dijadikan. Paulus memerintahkan pada Titus dan rekan-rekan sekerja Allah untuk memberitakan pemberitaan Injil kepada semua orang. Karena itu berdasarkan data yang ada tadi yang saya coba olah sekedar kulit begitu ya, saya menafsirkan sebagai berikut. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang membawa keselamatan, telah dinyatakannya oleh Allah kepada semua orang. Mungkin ketika Allah berkata, inilah anakku, padanya aku berkenan. Inilah anak domba Allah yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah gitu. Nah, oleh karena itu kembali kita soroti lemahnya pemahaman akan doktrin karya Kristus yang berdampak kepada makna salib dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya kehidupan mereka yang menyatakan diri sebagai orang Kristen. Sebagai contoh kesesatan kaum Gnostik terhadap pemahamannya akan duinatur Kristus. Orang Gnostik itu merasa bahwa dia udah paling tahu, bahwa dia
ahli pikir, ya. Dia memiliki filsafat yang tertinggi, tapi juga dia memiliki ilmu sihir yang paling rendah. Bahwa kebenaran kembar, bahwa duinatur Yesus dual atau duinatur Yesus tidak selalu diakui oleh setiap orang di dalam seluruh periode sejarah gereja. Kalau boleh kita katakan hampir tidak ada satupun doktrin kekristenan yang tidak pernah disangkal atau ditolak oleh seseorang pada suatu waktu tertentu. Jadi saudara, kita perlu sadar bahwa tidak ada satupun doktrin Kristen yang tidak pernah ditentang. Karena itu kalau kita tidak belajar tentang doktrin, kita sangat sayang sekali gitu. Karena doktrin ini sudah diuji beratus-ratus ribuan tahun gitu saudara. Dan diujinya bukan dengan ilmu yang cetek begitu ya. Bayangkan bagaimana Irenaeus akhirnya nanti menggugurkan paham gnostikisme di abad yang berdiri, dia kuat begitu di abad kedua, di abad ketiga mereka runtuh. Dengan apa? Dengan Injil, saudara. Nah, karena itu ajaran sesat yang menyangkal keilahian Kristus biasanya dikenal dengan nama Arianisme, atau yang dibawa atau diperkenalkan oleh Arius dari Alexandria yang meninggal tahun 335. Arius mengajarkan bahwa anak Allah dan Roh Kudus adalah sebuah keberadaan yang keberadaannya eksis karena Allah. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Bayangin saudara, kalau kita tidak hati-hati terhadap doktrin, terhadap pengajaran gereja, terhadap pengajaran yang ada di dalam kekristenan dan tidak belajar bagaimana gereja mengajarkan pada mula-mula, bayangkan Yesus Kristus itu dan Roh Kudus itu keberadaannya, eksistensinya itu karena Allah mengizinkan mereka ada. Dampak ajaran ini saudara, jika Kristus dan Roh Kudus tidak kekal seperti Allah, tetapi karena Allah, maka ada suatu waktu mereka pernah tidak ada. Ada suatu waktu Yesus pernah tidak ada. Dan setelah Yesus ada, setelah Yesus inkarnasi, setelah Yesus berkarya, tugasnya selesai dan dia sudah tidak ada. Bayangkan, Arius begitu berani memberikan pengajaran seperti ini, saudara. Jadi Yesus itu di dalam Yohanes 1 pada mulai bersama-sama dengan firman, itu tidak ada, saudara. Dia tidak pernah bersama-sama pada permulaan. Tetapi dia ada karena keinginan Allah. Roh Kudus pun demikian. Dia diutus dari Allah. Tapi dia tidak pernah ada sama-sama dengan Allah. Dan akhirnya, saudara, begitu mereka selesai menunaikan tugasnya, mereka sudah tidak ada lagi. Jadi Yesus Kristus itu menurut Arius adalah sebuah kenangan yang terindah, saudara. Nah, kesalahan yang lainnya, ajaran sesat yang menyangkal kemanusiaan sejati Kristus, dikenal dengan nama doketisme, yang tumbuh dari gerakan gnostisisme yang tadi saya bilang, yang hidup kurang lebih sejaman dengan awal-awal kekristenan pada abad kedua, tetapi gugur di abad ketiga. Dua ciri utama pengajaran-pengajaran sesat dari dekotisme atau dari gnostisisme adalah, pertama, mereka menganggap diri mereka paling tahu, orang yang paling mengetahui. Gnos itu ya, dari kata gnos itu dari apa? Know, mengetahui. Yang oleh satu penafsir, yaitu Alexander Ross, disebut sebagai supremasi intelek dan superioritas pencerahan mental atas iman dan perilaku. Nah, kedua cirinya apa? Nanti kita bahas dalam sesi selanjutnya karena kita lagi nggak bicara tentang heresi pada hari ini. Nah, saudara, definisi salib. Apa itu salib? Salib yang pertama adalah pasak tegak, terutama yang runcing tajam di ujungnya. Itu yang dituliskan, digambarkan menurut Homer, Herodotus, dan Thucydides, dan Xenophon. Yang kedua, salib lebih dikenal sebagai alat hukuman yang paling kejam dan memalukan, dipinjam oleh orang Yunani dan Romawi dari bangsa Fenisia, Phoenician. Untuk itu ditempelkan di antara orang-orang Romawi sampai ke zaman Konstantinopel yang agung. Penjahat yang paling bersalah, terutama budak paling dasar, budak paling rendah maksudnya, perampok, penulis, dan pembantu pemberontakan. Kadang-kadang di provinsi-provinsi, penyalipan dilakukan untuk kesenangan yang sewenang-wenang dari para gubernurnya. Bahkan itu menjadi kesenangan warga negara Roma sendiri. Memang sakit jiwa orang Romawi ini, saudara. Bangsa Persia tampaknya telah menemukan bentuk eksekusi ini. Alexander the Great dan penerusnya menggunakannya, dan kemudian Romawi meskipun tidak secara resmi untuk warga negara. Josephus menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan pernah terjadi penyalipan massal terhadap pemberontakan di Yudea. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi salib ini orang digantung, dihukum begitu, dilakukan secara massal di Yudea.
Orang yang dikutuk membawa balok silang ke tempat eksekusi. Seperti kita lihat film Jesus Christ itu ya, Passion of the Christ, di mana Yesus membawa balok silangnya ke tempat eksekusi. Diikat dengan tali atau dipaku, kemudian diangkat ke tiang pancang yang sudah didirikan. Sekitar bagian tengah pos balok mendukung tubuh yang tersuspensi, naik turun begitu saudara ya, menahan sakit. Ketinggian salib juga bervariasi. Sebuah tablet atau sebuah tulisan digantung di sekitar korban, menyatakan apa sebab mereka dieksekusi. Kalau Yesus kita lihat kan dia adalah raja orang Yahudi. Dan ini kemudian ditempelkan ke kayu salib. Pencambukan, scourging sering mendahului penyalipan, dan korban terkena ejekan. Selain dicambuk, mereka diejek, dihina, dibuli. Penyalipan pun terjadi di depan umum, sadis. Dan tubuh dapat dibiarkan membusuk di kayu salib. Kematian sangat lambat dan menyakitkan, tetapi Konstantinus yang agung mengakhiri bentuk hukuman ini. Orang Yahudi tidak mau memaksa penyalipan, tetapi mereka melempari orang dengan batu, lalu digantung di bawah pohon, untuk menunjukkan bahwa mereka mati oleh Tuhan, dikutuk oleh Tuhan. Jadi sudah digantung di pohon, disambitin, sudah ditimpain pakai batu. Yudaisme menerapkan prinsip ini kepada mereka yang disalibkan. Jadi Kristus itu harusnya mungkin ya, kalau pakai adat istiadat Yahudi, mungkin harusnya dia digantung, ditimpa batu gitu. Tetapi entah kenapa dia menerapkan ini, gitu loh, menerapkan salib kepada Kristus. Apakah maksudnya supaya lebih terhina? Memang dia harus mati di tangan orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang kafir, gitu, orang berdosa, orang Romawi. Nah, saya akan membagikan sedikit mengenai stauros salib dalam New Testament ya. Salib Yesus. Injil Sinoptik dan Yohanes menceritakan kisah penyalipan dalam narasi yang memiliki kualitas kerigmatik, yaitu kualitas pemberitaan Injil dan pengkultusan, bagaimana salib diagungkan. Di latar belakangi pemikiran bahwa Yesus mati sebagai domba kurban dari perjanjian baru. Peristiwa mengikuti kebiasaan saat itu. Sentuhan Yahudi adalah minuman yang menakjubkan ketika Yesus ditawarkan minum anggur yang dicampur dengan cuka. Dan diturunkannya tubuh Yesus pada malam hari Sabat. Salib adalah tiang dengan balok silang, dan Yesus dipaku untuk itu. Yohanes menganggap signifikansi teologis terhadap ditinggikan Yesus di kayu salib. Teologi salib, orang Kristen yang menolak salib dengan cara hidup mereka adalah musuh salib Kristus. Paulus bilang kita tahu bahwa masih ada orang yang menjadi seteru salib Kristus. Kaum Judaisme mencoba menghindari penganiayaan karena salib Kristus dengan menganjurkan sunat. Orang-orang Yahudi Kristen sangat takut pada waktu itu. Nanti kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita nggak disunat, kita akan dianiaya. Makanya mereka menawarkan ajar sunat. Salah satunya mereka sebenarnya takut. Ini yang terjadi di apa yang disebut pengajar Injil palsu ya di dalam Galatia. Penderitaan Paulus sendiri berhubungan dengan khotbahnya tentang salib. Karena sunat yang dipaksakan dan salib adalah dua hal yang terpisah. Salib sangat menentukan dalam sejarah keselamatan. Menghapus semua pemulihan diri, itu adalah kemuliaan Paulus sendiri. Jadi ketika Paulus yang sudah disunat, bagi Paulus itu adalah sampah. Nggak ada artinya. Tetapi justru salib Kristus itu adalah kemuliaan dirinya. Yang kedua, Paulus menunjukkan pentingnya salib yang menyelamatkan. Di dalamnya sebagai tingkat penghinaan yang paling rendah, Yesus menyempurnakan, menggenapi ketaatannya, dan dengan demikian melakukan pekerjaan penebusan. Hikmat manusia yang tidak dapat memahami ini telah merampas salib dari makna esensialnya. Orang yang dengan hikmatnya menolak karya salib Kristus, menganggap remeh karya salib Kristus, sesungguhnya orang itu atau itu kita telah merampas salib dari makna esensinya. Sabda salib adalah kebodohan bagi yang terhilang atau binasa. Tetapi kuasa Allah bagi orang percaya sebagai wahyu hikmat Tuhan. Itu adalah hikmat sejati yang sempurna. Salib adalah sarana penebusan dalam Kolose 1:20. Ini adalah dasar rekonsiliasi kosmik. Jadi salib itu tidak boleh kita anggap remeh. Menurut Paulus, salib ini adalah dasar alam rekonsiliasi kosmik, yaitu manusia berdosa dengan dirinya, dengan Allah. Dari Yesus memiliki kuasa penebusan yang mencakup segalanya. Sebagai tanda rahmat pengampunannya, Allah telah membubuhkan surat dakwaan di kayu salib.
Melalui salib, Allah telah menyatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam kemanusiaan baru dan mendamaikan mereka dengan Allah. Di dalam salib itu juga Allah memakukan segala surat hutang, surat dakwaan yang mengancam kita, saudara. Jadi sekali lagi, betapa penting kita memahami makna salib yang sejati, bukan salib yang lain. Nah, yang bagian B, Stauros dalam perjanjian baru, saudara. Dalam Matius 20, ayat 19, Yesus berkata bahwa anak manusia akan disalibkan. Dan dia berkata bahwa Allah mengutus para nabi, orang-orang Majus, dan ahli Taurat. Tetapi berapa di antara mereka disalibkan oleh orang-orang Farisi? Petrus dalam Kisah Rasul mencela orang-orang Sanhedrin karena menyalibkan Kristus. Paulus berkata bahwa dalam hikmat yang picik, para penguasa dunia ini telah membawa Yesus ke kayu salib, di mana akhirnya kekuatan mereka sendiri dipatahkan, dipermalukan, dipertontonkan. 2 Korintus 13 mengklaim bahwa sementara Yesus disalib dalam kelemahan, justru Kristus hidup oleh karena kuasa Allah. Dari teologi salib menurut poin B, adalah signifikan secara teologis adalah pernyataan dalam 1 Korintus bahwa Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan, yang di dalamnya kuasa dan hikmat Allah dinyatakan dalam bentuk dan isi pesannya hanya akan memberitakan Kristus yang disalibkan. Tidak ada ruang untuk faksi, tidak ada ruang untuk perdebatan, karena hanya Kristus yang disalibkan untuk orang percaya. Jadi menurut Paulus tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Kristus sudah mati untuk semua orang. Kristus mati untuk orang percaya. Salib dan Injil. James Montgomery Boyce mengatakan bahwa salib adalah Injil yang sesungguhnya dari inkarnasi. Maka tidak ada Injil tanpa salib. Tetapi jika berfokus pada inkarnasi secara terpisah dari salib, akan membawa kepada sentimentalitas palsu dan mengabaikan betapa menakutkannya dan besarnya dosa manusia. Injil apapun yang hanya berbicara tentang peristiwa Kristus secara historik, yaitu inkarnasi tanpa pendamaian, adalah Injil yang palsu, saudara-saudara. Jadi jika kita memberitakan Injil adalah kabar baik, tetapi kita tidak memberitakan inkarnasi yang membawa pendamaian, rekonsiliasi kosmik, James Montgomery Boyce berkata itu adalah Injil palsu. Injil apapun yang berbicara tentang kasih Allah tanpa menunjukkan bahwa kasihnya membawa Yesus untuk membayar harga ultimate untuk dosa dalam pribadi anaknya di atas kayu salib adalah Injil palsu. Satu-satunya Injil sejati adalah tentang seorang pengantara yang menyerahkan dirinya bagi kita. Jadi pesan Injil yang sejati adalah bicara tentang seorang pengantara yang menyerahkan dirinya bagi kita. Seolah-olah dapat kita katakan bahwa Injil dan salib tidak dapat dipisahkan. Pemahaman yang salahkan Injil menjadikan salib Kristus sebagai salib yang lain, atau salib yang palsu, stauros heteros. Demikian juga dengan pemahaman yang salahkan salib, menjadikan Injil sejati sebagai Injil yang lain. Heteron Angelion, Injil yang palsu. Dan akhirnya, Yesus Kristus yang sejati yang kita kenal, yang kita saksikan dan kita beritakan pun menjadi alon Yesus atau Kristus yang lain, saudara. Nah, karena itu saudara, kita perlu mengenal Yesus yang sejati, Yesus yang sudah menang, yang menjadi berita Injil. Dan Yesus yang mati di salib yang telah mendamaikan manusia, direkonsiliasi dengan Allah yang Maha Kudus. Diperkenan Allah, gitu, saudara. Kita perlu mengerti Yesus yang seperti apa. Mengapa Yesus ini memerintahkan kita untuk memikul salib yang terdapat di dalam Matius 10:38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Dapatkah seorang penjahat, kita yang berjahat, kita yang berbuat dosa, mengatakan jika karena kesalahan dan kejahatan kita, maka kita menerima hukuman, lalu mengatakan bahwa hukuman itu adalah salib bagi kita? Sampai di sini saya harap saudara ngerti ya. Dapatkah seorang penjahat pembuat dosa mengatakan jika karena kesalahan dan kejahatannya, maka ia menerima hukuman, lalu mengatakan bahwa hukuman itu yang dia terima itu adalah salib baginya? Alkitab menjawab, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, penjahat yang di sebelah Kristus saja tahu
bahwa kalau mereka dihukum, itu adalah sebagai hukuman yang setimpal, balasan yang setimpal. Tetapi kalau hari ini ada orang yang dengan sombongnya, dengan kekeliruannya, ketika dia berbuat dosa, dia berbuat salah, dan dia terkena konsekuensi atas kejahatannya, lalu dia berkata bahwa itu adalah salib bagi dia. Tentu orang ini saya rasa harus perlu banyak belajar dari seorang penjahat yang ada di sebelah Kristus. Bagaimana kita menanggapi pernyataan para pelaku seks yang menyimpang, orientasi seks yang lain, lalu mereka dengan lantang mengatakan bahwa dengan menjadi seperti itu, misalnya, saya terlahir sebagai pria, tetapi saya lebih nyaman menjadi seorang perempuan begitu, disebutnya apa ya, transpuan begitu, atau saya lebih suka menjadi lesbian, homoseks, dan menjadi pelacur, transgender, menjadi koruptor, saya lebih senang seperti itu misalnya. Dan lalu mereka ditangkap, dikucilkan, ditolak oleh masyarakat. Lalu dengan bahasa rohani gitu ya, mereka mengatakan bahwa apa yang mereka derita itu sesungguhnya adalah salib baginya. Bahkan ada yang di dalam YouTube saya menonton itu, saudara. Mereka mengatakan melalui penderitaan itu, karena dia seorang homoseks, seorang lesbian, seorang koruptor, transgender, dan lain-lain. Dan ketika mereka mengalami penolakan dari keluarga dan dari lingkungannya, mereka anggap itu adalah penderitaan. Melalui cara itu, mereka lebih merasakan Kristus hidup dalam dirinya. Lebih mengenal, mengerti kasih Kristus atas dirinya. Apakah ini yang dimaksud memikul salib pada Matius 10 ayat 38? Oleh sebab itu, jika hidup orang Kristen didasari pada perilaku dan perbuatan baik, tetapi tidak sesuai dengan maksud sejati dari Injil, maka iman orang Kristen tidak ada bedanya dengan mereka yang jahat, saudara. Dan di dalam kesaksian itu, saudara, saya mendengar bahwa setelah mereka menjadi begitu ya, menjadi ABC lah begitu, mereka bisa lebih berbuat baik, bisa lebih mengaktualisasi dirinya gitu, saudara ya, bisa lebih memahami orang, bisa berkarya, bisa melayani Tuhan. Dan itu adalah sebuah tanda, suatu ciri atau identifikasi yang jelas bahwa dia adalah orang yang percaya begitu, saudara. Nah, saudara, kalau saya meminjam istilah kata mendalami, saudara ya, saya lebih akan mendalami apa makna salib daripada saya mendalami mengapa kamu menjadi demikian. Saya tidak terpanggil untuk mempelajari kenapa seorang bisa berbuat itu, dan dia nyaman dan keadaan itu, dan dia bisa menemukan diri yang sesungguhnya, saudara. Tetapi jikalau saya diberi kesempatan untuk mendalami sesuatu hal, saya akan mendalami kedalaman makna salib yang sesungguhnya gitu, saudara. Maka iman orang Kristen nggak ada bedanya, saudara. Kalau cuma berbuat baik, koruptor juga berbuat baik, iblis juga berbuat baik sama anaknya, perampok juga berbuat baik sama keluarganya, sama istrinya, mereka juga sayang. Kalau segala sesuatu dan sampai perbuatan baik tanpa pemahaman yang jelas tentang Injil, maka iman orang Kristen nggak ada bedanya dengan penjahat. Jika salib adalah lambang aniaya, penderitaan, dan kematian dengan dan karena Kristus, maka Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai hal itu. Bukankah salib orang Kristen adalah hal yang identik kita terima karena Kristus? Seperti yang terdapat pada Matius 5. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi berbahagia karena dia, karena Kristus. Kalau kita dicela, kita dicela karena Kristus, kita berbahagia. Kita dianiaya karena Kristus, kita bahagia. Kita difitnah segala yang jahat karena Kristus, kita berbahagia. Bukan berbahagia karena kita punya orientasi-orientasi yang berlainan, saudara, atau kejahatan-kejahatan yang lain. Lalu kita menderita, lalu kita berbahagia karena itu bukan, saudara. Maka bagi orang Kristen seharusnya salib adalah hos tauros, tu Christu. Jadi adalah salib milik Kristus. Salib adalah dari dia, salib yang dari dia, salib yang oleh dia, dan salib yang kita tujukan kepada dia. Dan bagi dia kemuliaan jika kita harus memikul salib kita, yang kita terima dari dia dan karena dia saja. Bukan karena kita, bukan bagi kita, bukan karena kemauan kita, dan untuk kemuliaan kita. Jika ada yang mengatakan atas kebodohannya sendiri, penderitaan dan konsekuensi atas kebodohan itu adalah sebuah salib, dapat kita pastikan bahwa sesungguhnya itu adalah salib yang lain. Jika ada orang yang berani mengatakan itu, kita harus berani tegas mengatakan itu adalah stauros heteros, different cross, bukannya another cross, different, dua salib yang berbeda. Dan jika mengatakan bahwa Kristus
mengatakan karena Kristus dan bagi Kristus apa yang ia derita. Kita dapat katakan berdasarkan kitab suci bahwa itu adalah kerikmatik Kristus yang lain, bahwa itu adalah pemberitaan Injil yang Kristus yang lain, Kristus yang palsu, saudara. Ini yang dikatakan ya saudara di dalam 2 Korintus. Dia pakai alon Yesus. Namanya sama Yesus. Tokohnya percis sama Yesus. Yang dimaksud pun itu adalah Yesus itu sesungguhnya. Tetapi ketika yang diberitakan, tapi kok Yesus yang ini begini, tapi kok Yesus yang dia maksud yang di dalam Injil yang benar, tapi kok Yesusnya seperti ini, kok dia hidupinnya seperti ini, sesungguhnya itu adalah Yesus yang lain. Yesus yang parudi yang sama, yang orang kenal sebagai parudi, yang modelnya kita tahu sebagai parudi, tetapi ternyata identitasnya berbeda jauh dengan parudi. Jadi itulah yang dimaksud Kristus yang lain. Tokohnya sama, namanya sama. Sebab Kristus sejati adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita derita. Bahkan sama seperti kita, dia pernah dicobai. Segala sesuatu yang kita alami, dia pernah alami. Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Jadi kalau Kristus saja sebagai imam besar, dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Dia mau menanggung derita apa yang kita derita. Apa yang segala yang kita alami, dia mau masakan kita dengan seenak-enaknya. Bahwa kita mengalami konsekuensi kejahatan kita, lalu kita bilang itu adalah salib. Apa makna salib yang dipahami sesuai dengan teologi salib yang dipegang oleh Yesus Kristus? Paulus, para rasul, bapak gereja, para teolog, seperti Geoffrey Bromley, Joseph Henry Tyre, James Montgomery, Johannes Calvin, Alexander Rose, dan lain-lainnya. Jawabannya dapat kita lihat yang sudah saya paparkan di atas tadi. Apakah teologi salib yang diajarkan oleh mereka sesuai dengan definisi dan teologi salib itu sendiri? Di atas kayu salib Allah memakukan surat dakwaan yang mengancam dan mendakwa kita. Salib adalah cara Allah menebus dunia dan rekonsiliasinya. Jadi salib itu harus melihat bagaimana Allah memakukan, menghancurkan segala penghalang dan merekonsiliasi dunia. Seperti halnya dengan mujizat, Kristus merancang mujizat bukan untuk merancang mujizat untuk membuktikan otoritasnya sebagai pengampun dosa, bukan sebagai penyembuh. Nah, dari sini aja saudara sudah mulai banyak nih. Jadi ketika Kristus memberi mujizat, tujuannya dia mau menunjukkan bahwa dia berkuasa atas dosa. Tetapi akhirnya banyak orang yang ingin menjadi penyembuh seperti Kristus. Karena apa? Karena lemah dalam hermeneutik, dalam pemahaman doktrin. Tujuan inkarnasi adalah sebagai pemberita Injil, bukan sebagai pembuat mujizat. Maka Kristus berkata, dan minimal oleh perbuatan-perbuatan itu, kamu percayalah dan kamu memuliakan Allah. Kristus memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya untuk dikerjakannya. Salib mengingatkan kita akan makna penyangkalan diri Kristus yang dalam rupa manusia sebagai hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Padahal sesungguhnya dia adalah Allah. Dan yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Kata setara digunakan kata isos, atau equal dalam bahasa Yunani ini. Kelihatannya Yesus Kristus itu seukuran dengan manusia. Morpenya ya, bentuknya seukuran dengan manusia. Mungkin tingginya 180 cm, berat badannya mungkin 75 kilo, begitu saudara. Tetapi ukuran yang seperti manusia itu berisikan substansi yang sama dari Allah yang tidak terbatas. Dari Allah yang sangat besar, yang tidak terbatas, yang tidak dapat diukur, gitu saudara. Istilahnya kalau kita bilang itu adalah apa ya? Allah yang tidak kelihatan, yang begitu besar, yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita jamah, kita bisa lihat. Dan itu sama ukurannya, sama molekulnya, sama zat kimianya, semuanya sama bahwa Kristus adalah Allah. Tapi Kristus tidak pernah menganggap itu. Dia tahu dia siapa, tapi dia tidak mau menganggap itu. Dan bahkan dia rela memikul salib. J.A. Montier mengatakan bahwa Yesus memiliki natur Allah sendiri di dalam dirinya dan memperlihatkannya di luar. James Montgomery mengatakan bahwa kata isos itu menjadi istilah ilmiah, isomer, isomorfe, isometrik, dan isosceles triangle. Jadi kalau kita artikan isomer itu adalah menuju kepada suatu molekul memiliki struktur yang sama seperti bayangan misalnya. Tetap sama komposisi kimianya. Isomorfe adalah suatu bentuk yang memiliki bentuk yang sama seperti yang lainnya. Jadi persis kembar gitu saudara. Isometrik adalah dalam ukuran yang sama, ukurannya sama, metrik di tingginya
lebarnya, panjangnya, semua sama. Bahwa itu adalah Yesus, itu adalah sama dengan Allah. Dalam isosceles triangle atau segitiga sama kaki, di kiri kanan kaki-kakinya itu semua sama ukurannya. Menurut Paulus artinya, ketika Paulus menggunakan toenai isoteo, Paulus sedang mengartikan bahwa Yesus adalah equal Allah pada bentuk ukuran materi yang lain. Yesus itu adalah Allah, tetapi pada bentuk ukuran materi yang lain, yaitu dalam bentuk dan rupa manusia atau sarke atau daging. Hanya saja berbeda bentuknya ketika diinkarnasi. Kematian Kristus di kayu salib sama sekali tidak membuktikan bahwa dia berdosa atas dirinya sendiri. Apakah tidak berdosa itu menunjukkan bahwa dia bukan benar-benar manusia? Tidak. Yesus tidak berdosa karena memang dia adalah Allah. Allah sesuai definisinya adalah tidak berdosa. Yesus lahir dan hidup di bawah hukum Taurat, dan siapa yang melanggar hukum Taurat adalah berdosa. Maka sebagai manusia sepenuh, sebagai manusia seutuhnya, Yesus yang lahir di bawah hukum Taurat diharapkan menjalankan hukum Taurat itu sebagaimana orang Yahudi lainnya. Kalau begitu, apakah kita hendak mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus berbeda dengan kemanusiaan kita? Tidak. Perlawanan Yesus terhadap dosa bukanlah perlawanan supernatural. Yesus tidak menggunakan kuasanya, itu yang ditulis Paulus, melainkan suatu yang setiap hari dapat kita lakukan. Sama ketika kita menghadapi pergumulan gitu, saudara. Yesus pun menghadapi hal yang sama. Dan ia melakukannya dengan pikiran yang terfokus pada kehendak Bapanya, kepada tugas yang diberikannya, yang diembannya. Seperti yang tertulis di dalam surat Ibrani, dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Yesus pun pernah menangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Dan sekalipun dia adalah anak, biarpun dia anak, dia nggak manja. Dia belajar menjadi taat. Apa yang harus dia deritanya. Dan setelah mencapai kesempurnaan itu, bukan Yesus tidak sempurna. Sempurna tugasnya itu, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada Kristus. Ini yang dituliskan dalam Ibrani. Artinya bahwa Kristus itu sama, saudara. Dia pun pernah meratap dan menangis dalam keluhannya. Dalam ketakutannya menghadapi maut. Itu diutarakan kepada Bapa. Dia fokus kepada Bapa. Walaupun Yesus adalah tanpa dosa dalam kemanusiaannya, dia tidak dikecualikan dari duka cita dan penderitaan yang terkait dengan kehidupan manusia normal. Sekalipun Yesus adalah Allah, dia tidak dikecualikan untuk kebal terhadap duka cita. Dia bisa sedih, dia bisa menangis, saudara. Sebuah tema besar yang ia ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu kerajaan Allah. Dan dia menubuatkan kedatangannya. Sangat mungkin pendengarnya pada saat itu salah mengerti, termasuk aspek mujizat yang dia lakukan, memunculkan kontroversi dan komentar dari sejumlah orang-orang Yahudi. Kematian Yesus di kayu salib bagi tubuh manusianya membawa tekanan-tekanan yang kita semua terima dan alami sama, bahkan lebih dahsyat dari apa yang kita alami. Tetapi ia tidak menyerah pada tekanan-tekanan itu. Natur ilahinya tidak mungkin berkurang atau terkompromikan oleh suatu pengaruh eksternal. Sekali lagi Yesus tidak menjadi orang berdosa. Sekalipun dia mengalami tekanan, dia tidak mau kompromi, maka dia gunakan kekuatan supernaturalnya. Karena ada tekanan dari luar, tidak, saudara. Dia taat, saudara. Dia fokus kepada tugas itu. Ketika dia mengalami itu, ketika dia mengalami tekanan-tekanan itu pada diri manusianya, dia mengutip Mazmur 22 mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang akan berpikir bahwa Allah meninggalkan Yesus. Justru dalam keadaan penuh sengsara, Yesus menunjukkan betapa eratnya hubungan yang tidak terpisahkan antara dia dengan Bapaknya. Banyak orang Kristen merasa bahwa Allah telah membuang dirinya ketika mereka menderita. Dan mungkin akan memanjatkan doa yang sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi orang Kristen tidak paham mengapa dia mengalami penderitaan. Berbeda dengan Kristus. Yesus menanggung hukuman untuk dosa kita. Mengambil tempat kita di atas kayu salib. Dan membayar harga bagi kita dengan penderitaan dan kematiannya. Sebab jika dia tidak mati untuk dosa kita, maka kita harus mati menanggung betapa beratnya dosa yang tidak tertanggungkan itu. Sehingga kita tidak mungkin selamat. Kematiannya menggantikan seluruh korban anak domba. Hewan lainnya, tidak ada bagian dalam dirinya yang tidak tercakup dalam karya pendamaian. Tidak ada bagian dalam diri kita yang tidak tercakup dalam karya pendamaiannya. Pada saat yang sama, Yesus membayar harga dari setiap dosa yang telah kita lakukan. Atau yang mungkin akan kita lakukan.
Sehingga tidak ada dosa yang begitu besar untuk bisa diampuni. Dosa apa yang begitu besar yang tidak bisa diampuni? Pasti bisa. Dalam hal ini pendamaiannya bersifat universal. Dia mati untuk dosa-dosa seluruh dunia. Namun pada saat yang sama, ingat, ini bukan keselamatan universal. Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya hanya bagi domba-dombanya saja. Dalam hal ini, karya pendamaiannya yang terbatas bagi mereka yang adalah milik kepunyaannya, yang dipanggilnya, yang dipilihnya, dan dipersatukannya dengan dia. Seseorang tidak mungkin dapat datang kepada Kristus jika Bapa tidak menariknya. Hal ini berkaitan jika seorang gagal menanggapinya secara ultimat, maka orang itu pasti binasa. Namun Allah tidak dapat dipersalahkan jika tidak semua orang diselamatkannya. Sebagai manusia kita telah berdosa, kita pantas menerima hukuman mati di bawah murka Tuhan. Tetapi yang merupakan keajaiban bagi kita adalah bahwa orang yang diselamatkan Allah, ada orang yang diselamatkan Allah. Untuk itulah kita harus bersyukur sepanjang masa ketika kita memahami apa itu salib Kristus, saudara. Apa itu salib yang sesungguhnya? Justin Martin mengekspresikannya dengan berkata begini, seluruh umat manusia ada di bawah kutuk. Bapa dari semua menginginkan Kristus memikul sendiri untuk seluruh keluarga manusia. Mengetahui bahwa setelah penyaliban dan kematiannya, ia akan membangkitkan Kristus. Bapaknya ingin Kristus mengalami hal ini, mengalami penderitaan ini, kematian ini, agar melalui bilurnya kita disembuhkan. Kita tahu bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah sebagai propisiasi, sebagai korban penebusan yang menyingkirkan segala penghalang yang disebabkan oleh pemberontakan dan keberdosaan kita. Salib adalah sebuah harga rekonsiliasi. Anselmus dari Canterbury berpendapat bahwa Bapa secara efektif memerintahkan Kristus untuk mati dengan menyuruh dia untuk melakukan segala sesuatu yang menyebabkan kematiannya. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa dia belajar taat melalui penderitaan-penderitaannya. Dia belajar taat apa yang Bapa ingin untuk dia kerjakan, bahkan mati di kayu salib. Anselmus melanjutkan dengan mengatakan bahwa Bapa menginginkan anak mati, bukan karena Bapa senang melihat anaknya mati daripada hidup, tetapi karena pemulihan umat manusia hanya dapat dihasilkan oleh kematian orang yang mampu mencapainya. Lalu Anselmus bertanya, apakah Allah dapat mengampuni dosa dari kasih karunia-Nya saja? Apakah Allah tidak bisa mengampuni dosa tanpa menuntut ganti rugi? Seorang teolog Boso pernah berpikir, mungkin saja. Tetapi Anselmus harus menjelaskan begini, saudara. Jika tidak ada ganti rugi yang diberikan untuk dosa, satu-satunya cara untuk mendudukan dosa sebagaimana mestinya adalah menghukum dosa itu. Jika Allah mengampuni dosa tanpa menghukum dosa itu, dosa belum didudukan sebagai mestinya. Dan hal itu tidak pantas bagi Allah untuk menoleransi kekacauan seperti ini di dalam kerajaannya. Dosa harus dihukum, saudara. Bisa aja Allah menyelamatkan kita tanpa Kristus mati. Tetapi dosa tidak pernah dihukum. Dan itu tidak mungkin terjadi di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, tanpa Kristus, tidak mungkin manusia bisa selamat. Semakin kita dapat melihat bagaimana salib dalam kaitannya dengan Injil, dan kehendak Allah atas penebusan umat manusia, keberdosaan kita yang dihasilkan dari pemberontakan kita, tidak dapat kita sebut sebagai salib. Keberdosan kita karena kebodohan kita, konsekuensi dari kejahatan kita, tidak boleh kita sebut itu sebagai salib yang Kristus inginkan agar kita memikulnya. Schleiermacher mencoba mengemukakan bahwa penebusan pada salib terjadi melalui persekutuan mistik antara manusia dengan Kristus. Kristus berpartisipasi di dalam persekutuan dengan Allah di segala sesuatu dan konsekuensinya adalah kudus. Schleiermacher berkata, kalau kita memandang salib, kalau kita tahu bahwa kita memikul salib, ingat, konsekuensinya partisipasi Kristus di dalam Bapa adalah kekudusan. Jadi kalau kita berlaku tidak kudus dan kita melakukan kesalahan, lalu kita berkata bahwa itu adalah salib, sorry to say, itu salib yang lain. Dengan demikian Yesus datang kepada kita dan memasuki persekutuan dengan kita. Ia mengambil bagian di dalam penderitaan kita, menderita bersama kita di dalam kasih seorang imam, dan menegakkan kekudusan dan keterberkatannya sampai ke penderitaannya yang terdalam. Bahkan sampai kematian di kayu salib. Dalam bahasa yang lebih jelas, Irenaeus menyatakan bahwa Kristus yang oleh inkarnasinya berada dalam persekutuan dengan kita dan memasuki seluruh kondisi kita. Oleh penderitaan dan kematiannya di kayu salib, Kristus merekonsiliasi kita dengan Allah, memulihkan kita dalam perkenanan Allah yang terhadapnya kita telah berdosa.
membereskan ketidaktaatan kita dengan ketaatannya sendiri, sehingga mengaruniakan kita pengampunan dosa dalam persekutuan iman. Dalam buku Catholic for a Reason, Scripture and the Mystery of the Mass, Misa, Scott Hahn and Regis de Flaherty mengatakan, hal yang paling ironis mengenai pengalaman banyak orang selama misa, selama ibadah, selama mereka percaya, adalah mereka membawa masalah-masalah dan penderitaan mereka, dan keprihatinan mereka ke tempat di mana penderitaan dapat menemukan arti sebenarnya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ibarat orang kehausan yang menghadapi sumber mata air minum, sambil terus merenungkan saja betapa hausnya dia. Demikianlah saat ini banyak orang Katolik, saya ambil ini dari tulisan Katolik, saudara, menghadiri misa, tetapi pikirnya terus dikacaukan oleh situasi sulit mereka sendiri. Mereka lupa bahwa setiap kali pergi kepada ibadah, kepada kepercayaannya, kepada keyakinan akan Kristus, seharusnya kita terpesona oleh kenyataan bahwa Allah telah turun ke bumi. Allah turut menderita, Allah wafat, dan kini meminta kita untuk mengikuti jejaknya. Dan banyak dari kita terus memendam pertanyaan yang tidak terjawab mengenai penderitaan. Khususnya kita bertanya, jika Allah mengasihi kita, kenapa dia diamkan kita? Mengapa dia biarkan kita menderita? Berapa banyak dari kita tenggelam dalam penderitaan, tidak memusatkan perhatian kita untuk menggumuli teks kitab suci atau tulisan-tulisan Bapak Gereja. Ketika kita menderita, banyak kita tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak mengucap syukur, tetapi justru hanya memikirkan bagaimana mengapa kita menderita. Padahal penderitaan yang kita alami itu adalah juga himbauan atau ajakan seruan Kristus bahwa kita harus memikul salib. Pertanyaan mengenai penderitaan kita bermula dengan pertanyaan yang lebih mendasar. Kalau saudara bertanya mengapa saudara menderita, kalau saya bertanya mengapa saya menderita, kalau kita bertanya mengapa kita menderita, kita harus dasari pertanyaan kita yang terlebih pantas adalah bertanya, mengapa Allah menderita bagi saya? Pada salib ada jawabannya. Allah ingin orang pilihannya dihidupkan kembali oleh kematian anaknya. Sekarang bagaimana kita dengan penderitaan kita? Tidakkah Yesus menderita dan mati supaya kita tidak perlu menderita dan mati? Yesus menderita sengsara dan mati agar kita menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi sembuh secara rohani. Tetapi ia tidak menghilangkan penderitaan. Ketika Kristus mati, dia tidak menghilangkan penderitaan. Salib tidak menghilangkan penderitaan. Karya Kristus tidak menghapus penderitaan, tetapi ia mengubah arti penderitaan. Dalam surat apostoliknya, Paus Yohanes Paulus II berkata, makna Kristiani, penderitaan manusia adalah bahwa dalam salib Kristus, sungguh ada penebusan yang digenapi lewat penderitaan. Di samping penderitaan manusia itu sendiri sudah ditebus. Dengan kata lain, penderitaan menjadi sesuatu yang berharga kalau penderitaan kita disatukan dengan Kristus. Baik aku hidup, baik aku mati, aku bersama-sama dengan Kristus. Baik aku tidur, baik aku terjaga, aku bersama-sama dengan Kristus. Itulah makna yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yang ditulis oleh Paus Yohanes II dalam surat apostoliknya. Rasul Paulus memahami bahwa hidup kita adalah suatu kerjasama, partisipasi dengan karya Kristus. Ketika dia berkata kepada jemaat di Kolose, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus berkata, saudara, di dalam penderitaan Kristus ada sesuatu yang kurang, yang digenapi dalam daging kita, saudara, dalam daging Paulus untuk jemaat. Mari kita renungkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus adalah bagian kita. Tugas kita untuk menggenapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Di dalam penderitaan mereka, orang-orang akan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, memiliki bagian yang khas dalam harta yang tiada tara, yaitu penebusan dunia, dan kita dapat memberitakan harta yang tiada tara itu kepada orang lain melalui pemberitaan Injil salib Kristus. Bagi Rasul Paulus, menggenapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus tidak berarti bahwa penderitaan Kristus belum penuh, genap, atau belum selesai. Ungkapan itu hanya mau mengatakan bahwa penebusan yang telah digenapi Kristus lewat kasih-Nya yang tuntas tetap terbuka bagi segala macam kasih yang diungkapkan dalam penderitaan manusia. Di tengah penderitaan, kita mengalami kasih Allah. Kita diizinkan memasuki hati Tritunggal. Di sanalah kita mulai mengenal Allah. Itulah sebabnya kadang-kadang hal-hal buruk menimpa orang baik.
Karena memang Allah menginginkan. Karena memang Kristus pun menginginkan kita untuk memikul salib, saudara. Supaya seperti dinyatakan di atas, bahwa penderitaan dan kematian Kristus tidak berarti kita tidak akan menderita lagi. Tetapi justru melalui penderitaan itu kita mampu mengenal kasih Kristus. Sehingga kita dapat mengasihi apabila kita mempersembahkan seluruh hidup kita dalam kesatuan dengan Kristus. Apakah kita sekarang masih menderita? Jangan putus asa. Inilah kesempatan kita untuk menghampiri Kristus dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Dengan cara kita memikul salib kita dan mengikuti Kristus, kita akan mulai mengenal Dia secara lebih mendalam. Salib bukan permakluman untuk kita merdeka berbuat dosa. Salib bukan penerimaan segala dosa, kelemahan dan kelemahan manusia di dalam belas kasihan Allah. Melainkan salib adalah bukti kasih Allah yang menuntun manusia kepada pertobatan dan bukti penghukuman atas dosa. Pemahaman yang salah atas salib telah merampas salib dari makna esensinya. Kiranya masing-masing kita menyadari bahwa kita telah menemukan makna penderitaan dan menerimanya dengan tulus dan tidak menjadi putus asa. Apakah hal yang paling buruk yang pernah terjadi di muka bumi ini? Hal terburuk yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah pembunuhan Allah, penyalipan Allah. Apa hasilnya? Keselamatan kita. Jika Allah karena kejahatan dapat sedemikian dilakukan, dapat dipakai Allah untuk membuat menjadi sesuatu yang begitu besar. Apa yang dapat Allah lakukan dari situasi dan keadaan kita yang hanya sedikit menderita. Saudara, oleh karena itu, jika kita memahami salib, saudara, jika kita memahami salib, kita akan melihat bahwa salib adalah lambang bahwa kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Tapi saya nggak ingin seperti ini. Saya maunya saya jadi begini. Masa sih Tuhan nggak bisa memaklumi saya yang lahir seperti ini? Apakah dengan cara itu bisa itu disebut kekudusan? Itu disebut kepada pertobatan. Kalau kita mengexcuse begitu ya, mempersilahkan, memaklumi gitu saudara, hal-hal yang tidak kudus, yang tidak berkenan gitu saudara, untuk dilakukan oleh orang lain, dan seolah-olah itu adalah salibnya. Sesungguhnya kita juga sudah salah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Wah. Pak Hendra, terima kasih. Yes. Ini dibuat